Sudah lebih dari 3 pekan setelah insiden di Desa Sumbersoko, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sentimen negatif warga pada tragedi itu tak juga luntur. Julukan sarang maling, kampung penadah, kampung bandit, hingga berbagai tag negatif sampai detik ini masih tersemat dan menghiasi Google Maps. Pemerintah setempat bahkan Polda Jawa Tengah turun tangan membentuk tim untuk mengembalikan tag negatif ini, namun berakhir sia-sia. Tangan-tangan warganet lebih gesit dalam hitungan detik. Tag negatif ini kembali tersemat. Tragedi yang menewaskan bos rental asal Jakarta ini bak menjadi sambaran petir di siang bolong yang dampaknya dirasakan oleh warga Sukolilo secara khusus dan warga Pati, Jawa Tengah secara umum. Bullying, nyinyiran, hingga banyaknya usaha rental yang memblacklist KTP asal Pati menjadi salah satu contohnya. Kini, pergerakan warga Pati dalam beraktivitas pun ikut terdampak. Redaksi Tribun News dari Tribun Jateng berusaha menyisir kembali bagaimana kehidupan warga Sukolilo sebenar-benarnya setelah 3 pekan tragedi. Kami bertolak dari Semarang, Jawa Tengah dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam lamanya dengan mobil. Sukolilo berada di paling ujung Kabupaten Pati dan berbatasan dengan wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Letaknya pun di daerah pegunungan dengan akses jalan yang juga berkelok-kelok. Begitupun untuk masuk Desa Sumbersoko. Perjalanan kami membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit dari Jalan Raya Sukolilo untuk masuk Desa Sumbersoko. Jalanan yang membelah hutan ini juga tak lagi menyisakan aspal. Setibanya di sana, aktivitas warga kembali normal. Sejumlah kendaraan lalu lalang menjalani kesibukan mereka meski masih cukup lengang. Kami juga mencoba mengamati barangkali ada motor bodong atau motor tanpa plat kendaraan seperti narasi yang beredar di jagat raya. Dan ya, meski jumlahnya tak begitu banyak, kami masih mendapati adanya motor tanpa plat kendaraan terparkir di depan rumah. Setibanya di Desa Sumbersoko, kami mencoba menuju ke TKP lokasi mobil bos rental dibakar oleh massa. Sisa-sisa abu dan beberapa bagian mobil yang terbakar habis masih tertinggal di lokasi. Masih lekat diingatan kala kobaran api membakar mobil putih yang dibawa bos rental dan rombongannya, mencari jejak mobil miliknya yang dibawa kabur hingga ke Desa Sumbersoko ini. Demi menyibak fakta lain keseharian warga Sukolilo, kami juga mendatangi pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat. Kiai Haji Mustaqim Muhammad Jabaluddin yang juga Ketua MUI Kecamatan Sukolilo mengakui insiden di Sumbersoko adalah ulah oknum yang membesar-besarkan masalah. Kalau sepengetahuan sama sebenarnya hal itu mudah dan itu kecil, tapi yang membesarkan ya terserah orangnya ya sering membesarkan. Kalau yang aslinya itu kalau dilihat secara nyata di tempat ini sebenarnya tidak masalah besar itu. Kalau dibikin itu mana yang salah dan semua salah dan semua juga besar. Dari pihak rental itu juga ada salahnya, juga ada berdasarnya. Adapun ada warga Sumbersoko juga ada salahnya, juga ada benarnya. Semuanya itu sama. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolda, Bapak Ahmad Lupi, itu cuma kemarahan sementara yang tidak terkendali, akhirnya menjadi konflik yang kepanjangan. Kronologi semacam ini, kalau yang saya tahu, andekan bus rental itu dari Jakarta itu permisi di Kodim atau di Polsek atau di pihak pemerintahan Desa Sumbersoko, saya hakul yakin tidak akan terjadi. Karena dia itu datang terus mengambil
miliknya itu ya ndak salah mau milik dia. Tapi di sini itu kan desa itu juga ada yang menguasai dan ada yang matur. Hambuk yo itu permisi dengan yang punya desa. Yang kedua, dari pihak warga saya di Sumbersoko itu kesalahannya itu apa? Kalau disebutkan ini kan wajar. Tangganya punya sesuatu diambil orang lain. Lumrahe wong desa penggane nang alas sing jelas iku rumasane maling to ramu. Kemudian ada teriakan maling. Suasana yang sangat kondusif dalam waktu istirahat antara siang bolong itu ada teriakan maling dan ada teriakan rampok. Warga spontanitas keluar kemudian meroyok bareng-bareng. Sebenarnya keroyokan dari warga sebenarnya tidak apa-apa, cuma dilempohkan aja. Tuhan diomongkan aja, enggak sampai sebegitu, enggak sampai semacam itu. Karena tangga desa Sumbersoko itu ada desa Tompe Gunung yang kerap kali ada perampokan, barik perhiasan, uang dan sepeda motor itu sering terjadi. Kemudian ada salah satu warga yang beri info kepada warga Tompe Gunung, kemudian membawa teman-temannya mengatakan ya inilah rampoknya. Terjadilah anarkis yang tidak terkendali. Itu fakta dan data yang ada di Sumbersoko. Jadi tolong media mengatakan Sumbersoko itu penadah itu tidak betul sama sekali. Saya pun sepeda jelek itu masih saya isiin kok, masih saya rawat, ada BPK dan STNK-nya. Jadi saya sangat mohon untuk seluruh warga Indonesia, yo ngono, ning mbok yo aja ngono, didelok aspek permasalahannya dulu. Begitu yang saya ketahui. Dari pengakuan Kiai Haji Mustaqim, meradangnya warga pada rombongan bos rental asal Jakarta ini lantaran ada seorang warga dari desa seberang yang mengaku bahwa satu dari rombongan Burhanis adalah pelaku pencurian di desa Tompe Gunung. Warga Sumbersoko yang awalnya bermaksud melumpuhkan Burhanis dan kawan-kawan justru berubah beringas dan lupa diri. Iya, memang daerah Tompe Gunung siang hari setelah warga itu ke kebun, ke ladang, ke sawah, justru desa itu kan sungung, kemudian ada kriminal yang semacam itu. Lah pas terjadi Sumber itu habis Tompe Gunung terjadi beberapa kali. Jadi mengira yang di Sumbersoko itu pelaku di Tompe Gunung, ternyata tidak, malah bos rental. Ini kan juga tidak bisa disalahin satu pihak. Sebenarnya semuanya ada benarnya dan ada salahnya. Untuk itu, untuk yang mengetahui dari penegak hukum lah, berilah hukum yang seadil-adilnya. Janganlah Sukolilo atau Pati itu kecam bumi yang tidak baik. Sebenarnya itu kondusif juga terkenal Kotra Santri. Sukolilo sendiri paling terbesar Barses Kabupaten Pati. Kiai Haji Mustaqim juga menyayangkan banyaknya stigma negatif hingga narasi kampung bandit yang disematkan pada Sukolilo. Kiai Haji Mustaqim juga memastikan warga Sukolilo terkenal religius dan bukan kampung bandit. Kalau dari saya tuh tidak ada, cuma orang-orang yang membesarkan permasalahan yang mengatakan bandit itu kadang-kadang dia malah bandit sendiri, seperti kata mengoyak maling dia maling. Saya di Sumbersoko, kondisi Sumbersoko terkenalnya Anwar Zahid itu Pati belum pernah mendatangkan, Sumbersoko sudah mendatangkan. Terkenal Az-Zahir itu Pati Kidul belum ada yang mendatangkan, Sumbersoko sudah mendatangkan dengan kekompakan agamisnya. Untuk itu kalau mengatakan itu sangat salah. Tolong orang yang mengatakan semacam itu minta maaf lah pada media atau orang-orang yang dikatakan semacam itu tidak benar. Kalau kamu tidak pernah kenyataannya di Sumbersoko, jangan asal bicara. Desa Sumbersoko ini rupanya juga ditinggali oleh seorang YouTubers, Hajar Pamuji. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk menemui Hajar Pamuji dan mengurai aktivitas hingga kebiasaan warga Sukolilo. Sebagai warga pendatang di desa Sumbersoko, Hajar Pamuji menyayangkan adanya tragedi di Sumbersoko. Mengatakan hal seperti itu ya wajar-wajar saja lah, karena emang ada sebab ada akibat. Karena emang yang viral itu ya kalau dituduhkan seperti itu ya saya nggak bisa menyalahkan 100% enggak.
Cuma kalau tuduhan itu disebutkan bahwa semua orang Sukolilo itu orang maling atau semua warga Pati itu adalah warga penadah, itu jelas itu tidak benar. Karena masih ada Mas orang-orang sini yang orang baik. Orang Pati yang baik itu juga banyak, yang religius itu juga banyak, yang bijak juga banyak, yang berprestasi juga banyak Mas. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan seperti itu ya saya rasa bisa diperdebatkan. Hadjar Pamuji sendiri menguak fakta bahwa insiden di Sumber Soko bermula dari adanya kemalingan di Desa Tempo Gunung yang kemudian membakar amarah warga. Itu mungkin yang belum banyak dikupas media ya Mas ya. Itu jadi tapi disclaimer dulu, saya nggak membenarkan pengeroyokan itu, saya nggak membenarkan pembakaran itu, apalagi sampai ada korban jiwa. Itu jelas salah, itu jelas itu kejam. Memang warga menurut saya itu juga terjadinya secara spontanitas ya Mas ya, karena orang kan taunya itu adalah siang hari kan, orang taunya adalah maling karena dari info yang beredar itu dari korban BH dan teman-teman itu kan mengambilkan tanpa pengetahuan dari pemiliknya. Ini terlepas dari kepemilikan itulah ya itu. Terus nah H-2 itu di desa sebelah, kelurahan sebelah itu namanya Desa Tompe Gunung. Itu memang 8 rumah terjadi peristiwa pencurian, kemalingan itu Mas. Nah makanya mungkin orang-orang Tompe Gunung itu juga turun gunung, kemudian ke TKP, kemudian ikut memasa dari korban itu tadi Mas. Makanya tersangkanya itu ada 10 hingga saat ini. 4 diantaranya adalah orang Sumber Soko, orang-orang di sekitar TKP, dan 6-nya itu dari desa sebelah Tompe Gunung itu. Yang jaraknya itu kalau naik motor sekitar 7 menit itu Mas, 7 menitan. Kalau kilo ya sekitar TKP sampai Tompe Gunung ya sekitar 3 sampai 4 kilo lah. Mendapatkan cap kampung penadah hingga disemati sebagai bandit. Hadjar Pamuji mengungkap bahwa keseharian warga Sumber Soko adalah petani atau pekerja bengkel serta bekerja di koperasi. Ia pun membantah soal banyaknya penadah di desa ini. Hal ini ia buktikan dengan kebiasaan warga yang bahkan meninggalkan kunci motor di kendaraan. Dan selama ini tak pernah ada kehilangan. Di desa Sumber Soko ini ya Mas ya, lebih banyak warganya itu petani Mas. Karena secara geografis ya kan mereka berada di pegunungan lereng Kendeng lah, di lereng Kendeng. Jadi mereka mayoritas petani. Untuk yang anak-anak muda itu ada tren baru di sini Mas, jadi bekerja di koperasi. Kebetulan kan ada putra daerah sini yang sukses koperasi kayak bank itu loh Mas. Nah itu orang-orang pemuda-pemuda di sini banyak yang bekerja di koperasi. Nah itu terus ya mayoritas petani lah Mas. Jadi kalau nggak ada yang neko-neko gitu, maksudnya pekerjaannya tidak ada yang ke hal-hal yang negatif. Nah kalau yang dituduhkan sebagai kampung penadah itu, kalau di RT saya ini, di RT saya, di RW ini sekitar rumah radius 500 meter keliling rumahku ini nggak ada lah, saya pastikan nggak ada itu yang penadah-penadah, saya pastikan. Walaupun saya seorang pendatang Mas. Dan kalau boleh menceritakan, walaupun saya pendatang di kampung desa sini, saya merasakan Mas kebaikan-kebaikan di sini. Angka kejahatan juga kecil. Bahkan beberapa kali saya merasakan culture shock ya. Jadi kebiasaanku yang di daerah asli saya, di daerah sini berbeda. Contoh kecil Mas, nah, ketika sepeda motor itu, ketika kita datang pakai sepeda motor, kalau orang sini itu kontak kunci motor itu nggak dicabut Mas. Mas bisa lihat lah, cek di sini. Nah itu kunci-kunci pasti ditinggal di motor, bahkan aman sampai pagi ya. Dan orang-orang sini nggak punya parkiran motor nggak punya. Mau pagi siang malam parkirnya yang di luar sini. Dan kunci kadang masih jadi satu di motor itu, nggak dicabut. Jadi tidak seperti di kota. Kalau di kota ya, gimana caranya supaya motor itu masuk rumah, masuk di dalam pagar. Kalau di sini dan itu kalau di kota udah kunci setang gitu kan. Kalau ini enggak Mas, udah parkir di luar, kunci ditinggal sampai pagi, aman-aman aja. Selama saya tinggal di sini hampir 10 tahun. 10 tahun tidak ada masalah. Enggak ada masalah itu. Makanya ketika saya bilang culture shock tadi, misalkan saya habis kerja, naik motor, kemudian masuk ke rumah, kontak kan saya ambil nih Mas. Iya. Sambil saya masuk rumah,
Pasti ketika istri saya mau pakai motor, Ditanyai. lo kontak nendi kan gitu. Iku tak kok kamar neng laci, ngopo mbok kok neng kamar, ben nang njaba lah itu. Kan sudah kebiasaan dari wilayah sebelumnya kan gitu. Di Desa Sumbersoko, kebiasaan sambatan atau gotong royong juga jadi salah satu rutinitas positif sebagai bentuk kepedulian sesama warga. Mereka melakukan gotong royong sebagai budaya yang bahkan tak meminta balasan biaya. Hal yang menurut saya bagus dari sisi daerah sini itu sambatan, Mas. Apa itu? Sambatan itu gotong royong ketika mau mengadakan hajatan atau bikin rumah. Nah contoh ini ketika kami ya bikin rumah inilah ya tahun 2020 itu pas paginya itu saya nggak ngundang tetangga-tetangga loh Mas. Mereka semuanya datang bawa cangkul lah untuk nggak ngundang saya nggak jaluk tolong nggak sesuai ini nggak ada yang ngundang. Mereka datang bawa pacul, bawa ganco, ya udah mereka bersih-bersih. Ketika mau tak kasih amplop lah ya, untuk sebagai pengganti kerja seharinya, nggak mau Mas, nggak mau. Itu orang-orang sini seperti itu. Balik ke mereka, maksudnya kenapa dengan kerelaan hatinya mau membantu? Mungkin budaya orang sini merasa kewajiban ketika ada orang bikin rumah harus sambatan. Sambatan itu tadi, terus kalau ada orang sakit di rumah sakit harus jenguk. Kalau ada orang sampai pakai truk gitu ya Mas ya? Betul, ini masih ada Mas. Masih ada Ya, sekarang, sampai 1 truk. Ya walaupun secara orang misalkan yang di rumah sakit itu nggak pengen lah ya dijenguk, karena orang sakit kan harusnya istirahat total ya di rumah sakit di kamar bangsal gitu ya. Tapi karena orang sini itu ya udah jenguk kayak gitu. Nah culture shock lagi itu Mas, kalau misalkan ada orang yang meninggal di sini ya, itu hampir bisa saya pastikan orang sedesa kerjanya libur. Direlakan untuk melayat ya libur dan harus melayat sampai ke yang meninggal itu ke liang lahat, ke pemakaman, habis itu mereka kerja lagi. Nah contoh nih Mas, contoh ini juga pas kita bangun rumah itu kan malamnya itu kan ada yang meninggal, kan nguburkannya kan pagi, udah nggak ada yang berangkat kerja ini, tukang-tukang nggak ada yang berangkat, mereka melayat dulu sampai libur 1 hari itu juga ada. Orang neng alas itu di hutan berladang lah, nandur jagung lah, semua aktivitas libur. Kecuali pegawai negeri, itu nggak bisa ikut melayat sampai. Tak hanya fokus pada narasi negatif, publik juga harus bisa membaca dari 2 sisi melihat tragedi di Sumbersoko, Sukolilo. Kelak, insiden ini harus menjadi pembelajaran agar tak mudah terprovokasi tanpa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di satu sisi, publik juga harus bisa meredam situasi dengan protes yang tak berlebihan menyikapi sebuah kasus. Semoga tragedi di Sumbersoko menjadi insiden terakhir yang terus diingat dan menjadi pembelajaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.